Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku ya. Nah, ini harga emas dan perak berapa tahun terakhir naik gila-gila ini teman-teman. Pertanyaannya, tahun 2026 masih akan melonjak atau justru turun? Di video ini kita bahas prediksi emas dan perak tahun 2026 lengkap dengan faktor pendorong dan resikonya. Jangan kemana-mana, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi kita analisis dari harga emas yang terus melonjak ya. Bagi teman-teman yang saat ini belum disverifikasi asetnya, silahkan disverifikasi asetnya terlebih dahulu, yaitu dengan menyisihkan hasil usahanya untuk menabung emas dan perak mulai dari sekarang teman-teman. Karena 5 tahun ke depan ini saya tidak tahu, ada beberapa yang menyebutkan faktor-faktor yang mencekam ini teman-teman. Karena kita tahu ya, di tahun 2025 ini harga emas dan perak sudah all time high berkali-kali nih teman. Ini menurut dari prediksi saya, ini ada gejolak ekonomi yang sangat berat untuk 5 tahun ke depan ya teman-teman. Makanya teman-teman harus disverifikasi untuk nilai asetnya, disverifikasi ke emas boleh, ke perak boleh, atau disverifikasi ke tanah yang lebih produktif, yaitu di pinggir jalan nih teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk pembahasan tentang emas. Mayoritas analisis global memprediksi harga emas di tahun 2026 masih berpotensi naik, tapi kenaikannya kemungkinan tidak segila tahun sebelumnya, yaitu tahun ini teman-teman. Ini sangat gila banget untuk kenaikan harga emas. Kenapa emas masih bullish? Poin-poinnya yaitu suku bunga global berpotensi turun, bank sentral masih agresif beli emas, ketegangan geopolitik belum reda, yaitu antara perang tadi, terus emas tetap jadi aset safe haven teman-teman. Nah, beberapa bank besar bahkan memproyeksikan emas bisa berada di kisaran 4.000 sampai 5.000 troy per on nih teman-teman di tahun 2026 kalau kondisi global masih penuh ketidakpastian sekarang ini. Nah, itu berapa? Itu sekitar 2.700.000 sampai 2.800.000-an teman-teman untuk di tahun depan ini kenaikannya. Tapi di harga sekarang kan masih di angka 24 ya, atau 25. Artinya apa? Emas masih menarik untuk investasi jangka menengah sampai panjang nih teman-teman. Tapi jangan berharap naik lurus tanpa koreksi. Pasti ada koreksi kalau udah mencapai all time high, yaitu turun sedikit nanti akan lanjut bullish lagi teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang perak nih teman-teman, yaitu adalah logam mulia yang sangat dilupakan untuk saat ini, padahal harga kenaikannya di tahun ini juga melampaui emas sebenarnya, yaitu sekitar 92% kenaikannya dari harga awal nih teman-teman. Nah, berbeda dengan emas, perak punya dua kekuatan besar, yaitu sebagai safe haven dan sebagai logam industri. Jadi perak ini nanti dipakai untuk logam-logam industri di tahun depan. Saya sudah punya prediksinya, perak ini bakalan bullish teman-teman. Kenapa? Karena nanti industri-industri akan mengalihkan dari emas yang sekarang harganya sudah melonjak mahal, nanti akan beralih ke pelan-pelan ke perak karena harganya masih murah. Prediksi saya 5 tahun depan ini akan sangat-sangat bullish bagi logam mulia yang saat ini perak namanya. Kenapa? Yaitu nanti akan digunakan oleh panel surya. Nanti kan Indonesia kan swasembada listrik juga nih teman-teman di sini. Terus digunakan juga untuk kendaraan listrik. Nah, untuk ke depan kan kendaraan-kendaraan ini sudah bermunculan untuk BYD, terus kendaraan-kendaraan Chery dan lain itu sudah memakai listrik teman-teman. Nah, untuk ke depan BBM akan dipangkas untuk kendaraan BBM, maka akan nanti diproduksi kendaraan listrik dalam jumlah besar, makanya akan membutuhkan perak dan tembaga yang akan naik di tahun-tahun depan. Dan yang ketiga itu digunakan untuk elektronik dan teknologi. Itulah kenapa banyak analisis melihat perak di tahun 2026 bisa bergerak kisaran 45 sampai 65 dolar per troy on. Tapi perlu diingat, perak itu lebih volatil dari emas. Kalau ekonomi global melambat, perak bisa turun lebih tajam dibanding emas. Tapi kalau ekonomi energi hijau tumbuh, perak bisa melonjak lebih cepat dibanding emas. Nah, ini teman-teman, jadi perbedaan emas tadi kalau naik
ke depan naiknya dikit-dikit, turunnya juga dikit. Kalau perak naiknya kenceng, turunnya juga kenceng juga teman-teman. Saran saya disverifikasi dua logam mulia itu saja. Walaupun prospeknya masih bagus, ada beberapa risiko yang wajib teman-teman ketahui, yaitu dolar AS menguat, suku bunga naik lagi, ekonomi global stabil, safe haven berkurang. Jadi kalau dolarnya naik, suku bunga dinaikkan lagi, yaitu harga emas pasti akan melambat dan harga perak pasti akan melambat atau cenderung lebih turun teman-teman. Strategi yang paling masuk akal di tahun 2026 di tahun depan, emas fokus jangka panjang dan proteksi aset. Untuk perak cocok untuk agresif dan bertahap. Usahakan jangan all in, gunakan cicil beli DCI, yaitu dollar cost averaging, yaitu teman-teman misal beli 1 gram hari ini harga 2,5, nanti kalau udah naik lagi, misal punya duit lagi, beli lagi cicil lagi 1 gram, itu nanti akan lebih menguntungkan kayak gitu daripada teman-teman saat harga naik langsung beli banyak. Nah itu lebih baik teman-teman cicil dari sekarang, segram boleh, setengah gram juga boleh. Nah sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang cicil perak ya, nanti akan saya bahas juga di video ini. Kalau viewernya ini memang banyak nih teman-teman, nanti akan saya ajarin untuk cicil perak mulai dari nominal kecil, harga mulai dari Rp10.000 itu sudah bisa cicil perak maupun emas teman-teman. Kesimpulannya di sini ya, emas dan perak masih punya potensi 2020 bukan tanpa risiko. Emas cocok untuk keamanan nilai, perak cocok untuk pertumbuhan yang lebih agresif. Yaitu yang paling penting sesuaikan dengan tujuan keuangan dan profil risiko teman-teman nih. Jadi untuk prediksi saya tahun depan masih akan meningkat atau naik harganya. Dan ini saya prediksi lagi tahun lebih panjang lagi, yaitu sampai 2030 teman-teman. 5 tahun ke depan itu saya prediksi harga emas per gramnya bisa 3.500.000 per gram untuk di tahun 2030. Namanya juga prediksi, bisa meleset dan bisa benar, makanya teman-teman usahakan untuk selalu disverifikasi aset teman-teman. Jangan hanya putar-putar untuk modal usaha tapi tidak ada tabungan dan tidak ada tabungan perak, tidak ada tabungan emas, itu akan lebih beresiko lagi teman-teman, karena kejamnya inflasi di dunia sekarang. Nah, apa itu mas inflasi? Yaitu pengurangan nilai mata uang teman-teman. Misal teman-teman hari ini punya uang 10 juta didiemin sampai 5 tahun ke depan, apakah nilai 10 juta teman-teman ini masih sama? Dengan nominal betul masih sama, nominal masih 10 juta, tapi secara nilai itu sudah berbeda teman-teman. Kenapa? Karena 10 juta sekarang teman-teman misalnya bisa beli kambing 2 ekor, belum tentu 5 tahun ke depan 10 juta ini bisa beli kambing lagi 2 ekor, mungkin bisa jadi 1 ekor untuk bisa beli kambingnya untuk 5 tahun ke depan. Makanya itu yang namanya inflasi. Inflasi di Indonesia itu kisarannya 3-5% per tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya uang 10 juta itu tergerus inflasi 5% per tahun. Nah makanya emas dan perak ini sebagai safe haven itu tidak tergerus namanya yang namanya inflasi teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman saat ini yang pengen beli, nggak ada waktu untuk keluar beli secara online, bisa klik link yang ada di bawah nih teman-teman, silahkan check out agar tidak terhindar dari emas dan perak yang palsu teman, karena banyak beredar emas dan perak yang palsu. Teman-teman harus lebih selektif lagi untuk membeli emas dan perak. Nah karena penipu itu melihat peluang, karena sekarang lagi rame-ramenya FOMO beli emas dan perak. Disitulah penipu masuk dengan memberikan emas dan perak palsu di lewat online. Makanya teman-teman kalau pengen beli emas dan perak secara online dan resmi, itu sekarang klik link yang ada di bawah, silahkan check out dan kumpulkan. Kita tunggu hasilnya nanti 5 tahun ke depan teman-teman.